Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel Parasian Lumantubing dengan NIM 11S24035. Saya dari kelas 12 Shift 2 Prodi Informatika 4 di Institut Teknologi Dal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi atau video penjelasan mengenai praktikum yang kelima pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data atau Alstrudat. Dengan topik pada praktikum kali ini adalah trees dan hash table. Nah, untuk praktikum kali ini sudah ada modulnya yang dapat dilihat pada file berikut. Nah, jadi ini adalah modulnya. Jadi di sini ada aktivitas praktikum mengenai trees dan hash table. Nah, untuk aktivitas praktikum ini sudah saya lakukan sebelumnya dan sudah saya implementasikan mengenai konstruktur dari si binary search tree-nya. Kemudian untuk membuat metode-metode tambahan pada binary search tree seperti insert, contains, kemudian untuk hash table juga begitu, saya sudah mengimplementasikan dari si konstruktornya. Kemudian untuk metode-metode tambahan seperti metode hash pada hash table, kemudian metode set, ada metode get, dan ada metode keys di sini. Jadi untuk aktivitas praktikum dari dua topik kali ini yaitu binary search tree dan hash table sudah saya lakukan. Sehingga pada video kali ini saya akan menjelaskan khusus pada bagian studi kasus, yaitu studi kasus binary search tree dan dan studi kasus pada hash table. Nah, kita berangkat pada studi kasus binary search tree terlebih dahulu, di mana setelah mengimplementasikan semua metode-metode tambahan pada aktivitas praktikum, kita akan menambahkan metode untuk menyelesaikan studi kasusnya, yaitu hapus node tree, jumlah node, dan jumlah daun. Jadi bagaimana kode yang saya buat untuk menyelesaikan studi kasus ini? Mari kita masuk ke Visual Studio Code. Nah, kita ke binary search tree. Nah, jadi inilah aktivitas praktikum yang tadi yang sudah saya buat di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai si binary search tree-nya. Nah, jadi binary search tree itu merupakan struktur data non-linear berbentuk pohon yang memiliki aturan khusus. Di mana aturan khususnya itu yaitu nilai di sebelah kiri node lebih kecil dari node tersebut, dan nilai di sebelah kanan lebih besar dari node tersebut. Nah, aturan ini memungkinkan bahwa proses pencarian data dilakukan lebih cepat dibandingkan struktur linear yang biasa. Nah, pada implementasi si binary search tree, eh, dia memiliki atribut utama root yang menunjuk ke node paling atas atau akarnya istilahnya ya. Nah, setiap node direpresentasikan mengenai class node di sini. Dan class node, karena class node ini memiliki tiga komponen. Komponennya apa saja? Yaitu value, left, dan value ini untuk menyimpan data bertipe integer, left di sini untuk referensi ke anak kiri, dan right di sini untuk referensi ke anak kanan. Nah, dengan struktur ini akan memungkinkan pembentukan pohon bercabang dua. Nah, kemudian ada operasi-operasi dasar pada binary search tree yang diimplementasikan melalui beberapa metode utama, seperti metode insert di sini. Nah, metode insert di sini digunakan untuk penambahan nilai baru ke dalam pohon. Namanya insert, artinya menambahkan. Nah, prosesnya dimulai dari root, kemudian bergerak ke kiri jika nilainya lebih kecil. Nah, dia akan bergerak ke kiri jika nilainya lebih kecil atau ke kanan jika nilainya lebih besar, hingga menemukan posisi kosong nantinya. Nah, jadi proses ini memanfaatkan sifat terurut binary search tree sehingga pencarian posisi dilakukan secara efisien. Nah, selain metode insert ini, ada juga metode yaitu namanya metode concatenation. Metode concatenation ini digunakan untuk mengecek apakah suatu nilai terdapat di dalam pohon. Jadi dia ngecek nih. Cara kerjanya mirip dengan insert, di mana eh, program ini akan menelusuri dari root dan membandingkan nilai hingga ditemukan atau mencapai nol.
Dengan pendekatan ini, pencarian menjadi lebih cepat dibandingkan pencarian linear. Nah, kemudian masuklah kita ke eh, studi kasusnya pada binary search tree. Di mana di sini kita membuat metode baru untuk menghapus ya, untuk menghapus yang namanya node pada tree. Nah, jadi implementasinya bagaimana? Jadi berikut adalah implementasinya. Jadi di sini ada metode hapus node tree ya. Nah, jadi, nah, metode ini Metode delete ini digunakan untuk menghapus node dari pohon. Nah, implementasinya menggunakan pendekatan rekursif melalui delete rekursif di sini. Ya, delete terdapat nilai kondisi penghapusan, di mana kondisi yang pertama yaitu node tanpa child, kemudian node dengan satu child, dan node dengan dua child. Nah, untuk kasus yang dua child di sini, nilai node-nya diganti dengan nilai terkecil dari subtree kanan yang diperoleh melalui metode find min di sini. Ya, ada metode find min, di mana kemudian node tersebut dihapus kembali secara rekursif. Nah, selain operasi utama, terdapat metode count nodes. Nah, itu juga termasuk ke studi kasus pada dari search tree, di mana disuruh membuat metode baru untuk menghitung jumlah keseluruhan node pada tree. Jadi implementasinya bagaimana? Nah, ini adalah implementasinya. Nah, metode count nodes ini digunakan untuk menghitung jumlah seluruh node dan ada di sini count leaves. Nah, ini merupakan juga studi kasus penyelesaian studi kasus pada binary search tree, yaitu membuat metode baru untuk menghitung jumlah daun pada tree yang akan kita buat nantinya. Jadi kedua metode ini, yaitu metode jumlah node dan metode jumlah daun ini, menggunakan pendekatan rekursif dengan menelusuri seluruh cabang pohon hingga mencapai nol. Nah, jadi secara keseluruhan, binary search tree ini menunjukkan bagaimana struktur pohon dapat digunakan untuk menyimpan data secara terurut dan memungkinkan operasi pencarian, penambahan, dan penghapusan dilakukan secara efisien selama pohon dalam kondisi seimbang. Jadi itu adalah penjelasan untuk binary search tree beserta penyelesaian studi kasusnya yang ada pada waktu. Kemudian kita kembali ke selanjutnya, itu adalah hash table. Apa sih itu hash table? Jadi hash table ini merupakan struktur data juga. Nah, jadi dia struktur data yang seperti apa? Nah, ya, jadi hash table ini adalah struktur data yang menyimpan pasangan key value dan bekerja menggunakan fungsi hash untuk menentukan lokasi penyimpanan di dalam array ya. Jadi struktur ini sangat efisien. Kenapa? Karena memungkinkan akses data secara langsung berdasarkan indeks hasil perhitungan hash. Nah, jadi pada implementasinya, nah di sini ini adalah implementasi dari hash table. Hash table memiliki atribut size di sini, memiliki atribut size dengan kapasitas 7 di sini dan sebuah array data map yang menyimpan node. Nah, setiap node ini memiliki terdiri atas key yang bertipe string, ada value, integer, dan next itu sebagai referensi untuk menangani kondisi eh, menggunakan node nantinya. Nah, jadi ada metode hash di sini. Jadi ada di sini ada metode hash ya. Jadi implementasinya tadi. Nah, sekarang kita ke eh, metode hash di sini. Nah, metode hash ini fungsinya apa? Ini berfungsi untuk mengubah key menjadi index array. Mana prosesnya ini dilakukan dengan mengubah setiap karakter menjadi nilai ASCII yang dikalikan dengan 23 di sini kalau bisa dilihat. Kemudian dijumlahkan dan dimodulo dengan panjang array. Hasilnya adalah indeks tempat data akan disimpan. Selain metode hash itu, ada juga yang lawannya di sini metode set ya. Nah, metode set ini digunakan untuk memasukkan pasangan key value ke dalam table. Jika bucketnya kosong, node langsung ditempatkan di indeks tersebut. Nah, jadi mekanisme dari metode set ini digunakan untuk menangani
kondisi ketika dua key menghasilkan indeks yang sama gitu. Kemudian di sini ada metode get, di mana metode get ini digunakan untuk mengambil nilai berdasarkan key-nya. Jadi dia menelusuri linked list pada bukit hingga menemukan key yang sesuai. Kemudian ada metode keys di sini. Nah, metode keys ini berfungsi untuk mengumpulkan seluruh key yang tersimpan di dalam hash table dengan menelusuri setiap bucket dan setiap node di dalamnya. Nah, jadi itu adalah beberapa operasi dasar pada hash table yang ada pada aktivitas praktikum. Lalu untuk studi kasusnya bagaimana? Jadi ada studi kasus di sini. Studi kasus pada hash table ada dua. Pertama itu adalah metode untuk menemukan duplikasi. Jadi pada studi kasus ini kita disuruh untuk misalnya kita diberikan array ini. Jadi kita akan menemukan nilai duplikatnya dengan memanfaatkan hash table. Oke. Nah, jadi bagaimana implementasinya? Mari kita lihat. Terdapat dua studi kasus tambahan ya. Yang pertama adalah find duplicates, di mana metode find duplicates ini digunakan untuk eh, menemukan elemen yang muncul lebih dari satu kali di dalam array. Kemudian di sini ada metode first non-repeating char. Nah, ini adalah untuk studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua itu kita misalnya diberikan sebuah string nih. Jadi kita akan menemukan karakter pertama yang tidak berulang dengan memanfaatkan stable. Contohnya apa? Misalnya ada dikasih string dengan stringnya itu adalah dengan nama Abdullah. Jadi hasilnya adalah B. Kenapa B? Karena B itu adalah karakter pertama yang tidak berulang dalam string yang diberikan. Gitu. Nah, jadi implementasinya bagaimana? Mari kita lihat. Ini adalah implementasi dari metode first non-repeating char yang menghitung frekuensi kemunculan setiap karakter dalam string, lalu mencari karakter pertama yang hanya muncul satu kali. Nah, jadi secara keseluruhan, hash table ini merupakan implementasi yang menunjukkan bagaimana fungsi hash dapat mempercepat proses penyimpanan dan juga pengambilan data dibandingkan pencarian secara berurutan. Nah, jadi berdasarkan penjelasan saya, dapat kita pahami bahwa si binary search tree ini eh, dan juga si hash table, keduanya ini adalah merupakan struktur data penting dalam algoritma dan struktur data. Karena yang pertama si binary search tree ini ia menyimpan data dalam bentuk hierarki terurut berdasarkan aturan nilai kiri lebih kecil dan nilai kanan yang lebih besar sehingga mungkin memungkinkan untuk operasi pencarian itu, operasi penyisipan dan penghapusan dilakukan secara efisien, terutama apabila formnya itu dalam keadaan yang seimbang. Kemudian untuk STL sendiri, Nah, dia memanfaatkan fungsi hash untuk untuk mengetahui key ke indeks tertentu di dalam array. Jadi sehingga proses penyimpanan dan pengambilan data itu dapat dilakukan secara langsung dengan kompleksitas waktu rata-rata yang konstan. Jadi dengan memahami karakter dari binary search tree dan hash table, kita dapat memilih struktur data yang eh, dapat meningkatkan performa dan efektivitas perancangan dalam sebuah algoritma. Jadi itulah penjelasan saya di kali ini dan untuk menghitung big O dan dapat dilihat pada file berikut. Di sini sudah saya jawab bahwa untuk menghitung big O pada masing-masing metode yang ada di binary search tree, nah, jadi secara umum operasi pada binary search tree itu seperti insert, contains, dan delete memiliki efisiensi tinggi sebesar O log n karena memanfaatkan struktur hierarki pohon yang mempercepat pencarian. Dan untuk hash table adalah salah satu struktur data yang paling efisien dengan rata-rata kompleksitas O1. Kenapa O1? Karena eh, memungkinkan program langsung melompat ke lokasi memori yang tepat. Jadi, sekian video penjelasan saya mengenai eh, praktikum kali ini yang itu mengenai binary search tree dan hash table. Semoga bagi yang menonton dapat lebih memahami mengenai konsep struktur data, yaitu tree dan hash table.
dan waktu kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Immanuel Faris yang membantu mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera. Plus.